Jawa Barat itu unik ya. Sebelum saya bahas puisi Nur Listanto, mungkin kita bisa melihat tipikal mungkin ya kepenyairan di Jawa Barat. Apabila kita bandingkan dengan di Jawa Tengah, Jogja, atau Jawa Timur gitu, mungkin ada persamaan. Ada satu hal yang apa ya? Penyair Jawa Barat itu kayak, walaupun mungkin kan status penyair itu gak jelas ya sebetulnya, gak jelas dalam arti dibandingkan misalnya musisi. Kalau orang bilang seni Bandung yang musiknya gitu ya, orang tahu banyaklah musisi-musisi. Tapi ketika bicara sastra khususnya puisi itu mungkin siapa gitu. Maksudnya banyak sebetulnya, tetapi tidak ya di mata pada umumnya gitu ya. Tetapi para penyair ini cukup pede gitu bahwa aing penyair gitu, aing penyair, saya penyair itu ya, yang menciptakan karya, yang berpuisi gitu, berkarya dengan puisi. Ada atau tidak adanya pengakuan semacam itu, mereka tetap menulis gitu. Itu baik yang dulu gitu ya, yang awal-awal kita tahu mungkin Rustandi, Priangan Jelita, Ramadan KH yang Priangan Jelita itu sampai sekarang dibicarakan gitu. Ketika nanya ke Nur, kamu yakin mau saya yang bahas? Karena pengalaman saya dengan puisi itu tidak panjang, hanya kayaknya waktu zaman kuliah aja ya rasanya. Terus kemudian sempat mencoba mengedit buku puisi Bu Ajeng, buku puisi Zaki, dan ya sedikit deg-degan sih ada di sini, tapi mudah-mudahan ada sesuatu ya yang bisa diambil. Jadi memang kalau buat saya pribadi, menulis puisi itu kan sulit ya kalau buat saya. Itu tuh seperti mengekstraksi semua yang masuk ke diri kita dari berbagai indera, yaitu mata, telinga, kulit, pembauan, dan dirasakan kemudian dikeluarkan menjadi bait-bait puisi gitu. Dan Nur bisa dengan seperti dengan mudahnya aja gitu membuat rangkaian kata-kata, bahkan dia tidak sungkan-sungkan untuk membagikannya di FB. Kita berteman di FB sudah lama, dan peresmian pabrik smelter, peresmian pembukaan olahraga tingkat nasional, PON, nggak ada. Peresmian debat capres. Peresmian debat capres, kemarin debat capres kan nyanyi-nyanyi kan ya. Nyanyi-nyanyi, nah pas nyanyi-nyanyi itu di TV-nya iklan. Tapi aslinya itu ada nyanyinya. Kenapa tidak ada penyair? Ya salah sendiri penyair, kenapa nggak bisa masuk kan gitu. Maka dari itu, sekarang sebetulnya yang digunakan puisi itu oleh politikus. Coba Butet itu bikin puisi di acara PDI di Senayan, dia baca puisi. Terus yang dari Gerindra itu orang Padang, Fadli John bikin puisi mengkritik PDI gitu ya. Tapi itu puisi bentuknya. Dan Rendra juga terkenal karena politik. Dia masuk ke dalam dunia politik. Kritik-kritiknya, kritik sosialnya politik. Masalah dunia penyanyian dalam rangka peluncuran buku puisinya Nur Aparisi. Walaupun saya sudah baca, tapi saya sudah banyak sejak lama menelaah dan membaca karya-karyanya Nur ini, baik puisi-puisinya atau bahkan ada haiku juga ya, kalau tidak salah. Dan memang Barere
jangankan menulis, bahwa kita membaca puisi karya orang juga harus seluruh panca indera kita harus dipergunakan biar betul-betul berhisap. Nah, saya berbicara di sini, saya juga sebagai pendiri Majelis Sastra Bandung bersama Kang Patdon mendengar paparan tadi yang dibicarakan lebih kepada puisi atau penyair yang lebih dipertunjukkannya, yang sekarang elektabilitasnya menurun ya dibandingkan Saya sangat gembira sekali dengan adanya para penyair muda yang kemudian menulis puisi dan puisi-puisi seangkatan di bawah saya, misalnya Lutfi. Kemudian saya sangat bangga ketika beliau mendapatkan juara Balai Bahasa ya waktu itu. Kemudian Willy Fahmi, sekarang ada Nur Listanto. Khusus untuk Nur, saya dengan Kang Sapengi, misalnya Bu Aja, kemudian Islam, Adel, dan Pak Kawas sering membicarakan Nur. Nah, sih Nur nulis wae status di Facebook ada terhubung seperti mencari perhatian seseorang. Yang usianya lebih tua, seperti Oedipus kompleks. Akhirnya saya bicara ke Nur, mana yang membawakan puisi lamun selesai masalah Facebook, masalah status Facebook. Kemudian Kak Adrian agak tenang, dia nulis status Facebooknya agak tenang. Nah, suatu nanti saya tanya kalau sampai kita kan karena bikin puisi. Ternyata ramalan saya lumayan lah terwujud. Dan saya bahagia sekali ketika Nur menyelesaikan tulisan-tulisannya. Dan Ibu, Bapak, nanti tanggal 19 Januari saya undang ulang tahun Majelis Sastra ke-12. Minggat dari hati yang merawat 2019.